Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin, para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan seperti biasa taklim kita membahas ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita semua di sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan tambahan pencerahan khususnya dalam bidang akidah yang memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam selalu kita haturkan kehadirat Nabi kita junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dan juga pada keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin, para pengikut beliau hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini seperti yang terlihat di dalam judul tulisan ini yaitu tentang tanda-tanda kiamat kecil. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai surga dan neraka dan itu merupakan fase terakhir daripada perjalanan kehidupan seorang manusia di kehidupan jagat raya ini, di mana kesimpulannya adalah hakikatnya kita tidak mengalami kematian sama sekali. Kematian itu hanya sebuah istilah dalam bahasa manusia dari sebuah perpindahan dari alam dunia ini ke dalam alam berikutnya yaitu alam kubur. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas dalam ilmu akidah ini adalah berkaitan dengan hari kiamat. Ya, hari kiamat adalah merupakan sebuah peristiwa di mana kehancuran jagat raya ini, kematian seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda berakhirnya dari semua kehidupan dan semua keberlangsungan daripada sejarah umat manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat akan datang. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kiamat akan datang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita semua tanda-tanda kapan kedatangannya. Jadi kalau waktunya tidak ada yang tahu. Hanya saja yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau tidak tahu mengenai kapan datangnya kiamat. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan pernah ditanya kapan terjadinya hari kiamat. Misalnya salah satunya adalah disebutkan dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha." Mereka bertanya kepadamu kapan terjadinya hari kiamat tersebut, ya. Qul 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah tidak ada yang mengetahui waktu kiamat itu kecuali Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditegaskan di sini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kiamat, dan ini merupakan salah satu prinsip yang paling utama di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang adanya hari kiamat. Nah, hadirin rahimakumullah, pernah beberapa waktu yang lalu mungkin kita pernah dihebohkan dengan sebagian tulisan
yang menyebutkan ada sejumlah ulama yang memprediksi bahwa kiamat ini akan terjadi atau umur dari manusia ini akan tidak melebihi dari 1.500 tahun. Ya, dan ini memang sebelum ulama tersebut menyatakan hal itu, sebelum-sebelumnya dahulu ratusan tahun yang lalu ada ulama yang lain yang memiliki perkiraan seperti itu. Tetapi semua hal tersebut hanya sebatas perkiraan saja, bukan hal yang pasti, ya. Dan itu hanya berdasarkan dari hitung-hitungan berdasarkan beberapa hadis, ya, yang disebutkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada sejumlah ulama yang memperkirakan bahwa umur dari umat manusia ini tidak akan lebih dari 500 tahun sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataannya kita lebih dari itu. Lalu ulama ada yang memperkirakan tidak akan lebih dari 1.000, dan sekarang yang terakhir adalah kurang lebih usianya adalah 1.500 tahun. Sementara kalau kita lihat dari perhitungan hijriyah sendiri, ya, maka saat ini sudah 1.438 tahun. Artinya kalau berdasarkan perhitungan itu, tinggal sisa usia daripada umat ini hanya tinggal 62 tahun kurang lebih, ya, 62 tahun. Jadi oleh karena itulah rahimakumullah, sesuatu itu saya kira pendapatnya adalah pendapat yang kurang tepat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu 62 tahun itu masih banyak sekali tanda-tanda kiamat, bahkan bisa dikatakan belum muncul satupun tanda kiamat besar yang dinyatakan sendiri dan ditegaskan sendiri secara jelas oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya. Itu belum ada yang muncul. Ya, misalnya datangnya Dajjal, datangnya Nabi Isa, kemudian ada masa di mana ada Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Semuanya itu akan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, ya, dan itu belum tidak memungkinkan untuk terjadi dalam kurang lebih waktu 60 tahun ini. Ya, jadi bisa hampir dipastikan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi lebih dari atau akan terjadi pada 1.500 tahun yang sebentar lagi akan datang. Nah, hadirin rahimakumullah, para ulama membagi tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama tanda kiamat yang besar dan tanda kiamat yang kecil. Tanda kiamat yang besar ini maksudnya adalah bahwa jika muncul tanda itu maka sudah mendekati sekali daripada waktu kiamatnya. Jadi kalau sudah datang itu berarti waktu kiamat itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat, tinggal waktu istilahnya mungkin injury time-nya sajalah, tinggal menunggu detik-detiknya saja. Tapi tentu saja detik-detiknya ini bisa memakan waktu yang cukup panjang juga, ya, memakan waktu yang cukup panjang juga. Sementara tanda-tanda kiamat kecil adalah tanda-tanda kiamat yang mengawali tanda kiamat besar itu, sebagai pertanda bahwa saat ini sudah akhir zaman, bahwa saat ini sudah pada waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah akan mendatangkan hari kiamat tersebut. Dan tanda-tanda kiamat kecil ini dimulai, nanti akan kita lihat, sejak datangnya Islam ini. Jadi Islam ini digambarkan sebagai umat yang terakhir, sehingga kalau datang Islam, datang Rasulullah SAW dan diutus sebagai Rasulnya umat yang terakhir, maka berarti itu sudah berada di penghujung sejarah manusia. Ya. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW merupakan salah satu tanda kiamat kecil, ya, bahwa dengan diutusnya beliau maka sebentar lagi akan terjadi hari kiamat tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada para sahabatnya dalam berbagai hadis yang sangat banyak sekali berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Baik hadis-hadis tersebut dinyatakan secara jelas bahwa itu adalah tanda dari kiamat, ataupun isyarat yang tidak langsung bahwa ini akan terjadi pada zaman demikian, kejadian seperti ini, dan itu merupakan tanda-tanda memang daripada fenomena-fenomena akhir zaman yang menjadi tanda-tanda kiamat tersebut, ya. Nanti akan kita lihat di sini, tetapi memang tentu saja yang akan kita awali di sini tanda kiamat kecil yang jumlahnya puluhan, bahkan lebih dari 100, ya, lebih dari 100, sangat banyak sekali tanda-tandanya. Dan memang karena waktu kita yang sangat terbatas tidak bisa disebutkan satu persatu di antara tanda-tanda tersebut. Dan di antara tanda-tanda di sini yang saya sebutkan adalah yang pertama adalah pengutusan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul dan sebagai Nabi di akhir zaman ini, ya. Dan ini ditegaskan dalam berbagai hadis, di antaranya hadis yang sangat sahih, ya, dari Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan bu'ithtu was-sa'ah kahatain. Lalu beliau mengisyaratkan dua tangannya. Aku dan hari kiamat itu diutus seperti ini.
Jadi beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi ini waktu yang sangat dekat. Ini isyarat bahwa beliaulah yang merupakan tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut. Sementara nabi-nabi yang sebelumnya belum merupakan tanda daripada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW merupakan umat atau rasul dari umat yang terakhir, dan umat yang terakhir ini berarti sudah umat penutupan, dan setelah penutupan itulah akan terjadinya hari kiamat. Kemudian rahimakumullah, berikutnya ini baru penjelasan secara lebih terperinci. Yang pertama adalah di sini disebutkan atau berikutnya nomor 2 adalah datangnya nabi palsu. Nabi palsu ini merupakan tanda-tanda kiamat juga. Rasulullah SAW menegaskan ya dalam sebuah hadisnya, innahu sayakunu fi ummati, akan datang pada umatku ini kadzabuna thalathun, ada 30 orang pendusta. Ya, ada 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya masing-masing itu mengakui dia adalah nabi. Ya, mengaku adalah nabi. Ya, kelanjutan dari Nabi Muhammad SAW. Wa ana khatimun nabiyyin, ya, bahwa kemudian beliau menegaskan akulah nabi terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah diriku. Jadi ini penegasan yang sangat jelas bahwa Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Beliaulah tanda daripada kiamat tersebut. Maka kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, maka itu akan semakin menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Ya, dan subhanallah di Indonesia ini tidak pernah berhenti dengan nabi-nabi tersebut. Ya, bahkan di Timur Tengah juga sudah mulai muncul yang mengaku nabi, mengaku mahdi, ya al-mahdi dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda. Nah, apakah yang sekarang ini muncul di Indonesia misalnya yang paling terakhir ya, yang cukup menggemparkan kita di Nusantara ini adalah berkaitan dengan Gavatar, ya, gerakan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku nabi, yaitu Ahmad Musadek, ya. Apakah Musadek ini termasuk dari 30 ini? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, tidak ada penjelasan. Karena nabi palsu ini sebenarnya sudah ada, bahkan muncul di zaman Rasulullah SAW sendiri. Dan yang paling terkenal nabi palsu tersebut adalah Musailamah namanya, ya. Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab ini adalah gelar yang disematkan oleh Rasulullah SAW sendiri, ya, kepada Musailamah tersebut. Dan itu ada di zaman Nabi, ada di zaman Nabi, dan Nabi menyatakan itu adalah palsu, ya. Dan bahkan mereka punya pengikut yang sangat banyak. Musailamah ini berasal dari Yaman, di daerah utara Yaman, ya. Dia memiliki bangsa atau suku yang sangat besar yang disebut dengan suku Hanifah, ya, dari bangsa Hanifah yang sangat besar, dan seluruh sukunya mengikuti dia. Bahkan lucunya banyak di antara para pengikutnya itu menyadari bahwa Musailamah itu adalah pendusta. Tahu kalau dia ini nabi palsu, itu tahu. Tapi mereka lebih senang mengatakan, saya lebih suka mengikuti nabi palsu dari kelompok kami daripada mengikuti nabi asli dari kelompok yang lain, begitu. Jadi ini sudah sikap egoisme yang luar biasa yang sudah menutup daripada logika yang sehat, ya, ketika itu. Jadi di zaman Nabi sudah ada. Kemudian ada juga yang bernama Sajah Al-Ansi, itu juga muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan pasukannya yang pertama khususnya adalah untuk memerangi nabi-nabi palsu tersebut. Ya, jadi dalam zaman Nabi SAW dan zaman Abu Bakar disebutkan sejarah itu tidak kurang dari 4 orang yang ngaku nabi. Bahkan ada perempuan juga yang mengaku nabi juga. Lalu dia menikah dengan nabi yang lain juga yang ngaku nabi, orang lain yang ngaku nabi. Jadi ini sesuatu yang sangat lucu, ya, di zaman tersebut. Ada sama-sama mengaku nabi, kemudian dia bergabung menikah, dia menjadi kekuatan, kemudian juga dibasmi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Jadi ini adalah nabi-nabi palsu yang selalu akan muncul, ya. Mungkin salah satunya yang saya kira, ya, menurut pandangan saya, di antara yang 30 ini adalah kelompok-kelompok yang terbesar saja, ya. Salah satunya adalah kelompok Ahmadiyah yang pemimpinnya yaitu Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang nabi. Dia mengaku adalah nabi. Jadi, dan ini punya kekuatan yang sangat besar dan tersebar di dunia Islam, ya, meskipun awalnya munculnya hanya di negeri India atau Pakistan, yang kemudian sudah sampai bahkan ke Indonesia dan hidup berkembang besar di dunia ini, khususnya di Eropa, ya. Mereka bahkan memiliki kekhalifahan dan punya khalifah, ya, khalifah yang hidupnya sekarang di negeri Inggris. Jadi mereka hidup di sana, diberikan kesempatan, ya, untuk mengembangkan pemikirannya. Jadi ini saya kira merupakan salah satu dari 30 itu, karena sangat besar pengaruhnya terhadap sejarah Islam saat ini. Berikutnya adalah
berlebih-lebihan dalam kenikmatan dunia. Nah, ini memang banyak dalam berbagai hadis Rasulullah menyebutkan ini, di mana orang-orang di akhir zaman ini lebih suka untuk mementingkan kehidupan dunianya, dan itu merupakan salah satu kehancurannya dan tanda-tanda daripada akhir zaman. Di sini salah satu hadis yang disebutkan, sayakunu rijalun min ummati, nanti akan ada orang-orang dari umatku, yakuluna alwana ta'am, mereka akan makan bermacam-macam makanan. Pokoknya makanan yang ada yang bisa mereka coba-coba. Bahkan kadang-kadang yang salah adalah kalau sampai berlebihan dan sampai melebihi dari batas yang dibolehkan. Misalnya melanggar keharaman, ya. Kalau sekedar kita ingin mencicipi, ya ini ada berbagai makanan, ya itu boleh-boleh saja secara hukum. Yang tidak boleh kalau kita keterlaluan, ya. Kalau kita berlebih-lebihan atau sampai melanggar batas yang dihalalkan, itu jelas-jelas mutlak tidak boleh, ya. Tetapi meskipun demikian, kalau kita kembali ke dalam sikap yang paling diinginkan, yaitu sikap zuhud, ya, di dalam ilmu tazkiyatun nafas, dalam pembersihan jiwa ini, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu akhlak, disebutkan bahwa yang paling baik adalah sikap zuhud, yaitu menjauhi dunia apapun bentuknya. Semua bentuk kesenangan hidup itu adalah bentuknya dari kita melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengambil makanan yang paling enak, pengen yang kita makan yang enak-enak terus, maka itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi itu sikap yang sebenarnya kurang baik. Ya, sifat yang kurang baik. Wa yashrabuna alwana syarab, dan mereka minum berbagai jenis minuman, macam-macam minumannya. Wa yalbasuna alwana thiyab, dan mereka memakai baju dengan berbagai macam jenis pakaiannya. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan mereka mengatakan kalimat-kalimat yang berlebih-lebihan. Ya, lebih suka ngomong. Jadi mulut ini juga merupakan syahwat. Ada di antara kita, ya, yang sangat senang sekali kalau ngomong. Bahkan sampai orangnya nggak kenal juga diajak bicara, udah ngomongnya kemana-mana dan nggak habis-habis. Kalau duduk sama orang itu kita kadang-kadang pegel sendiri. Ini orang nggak pernah berhenti ngomong. Pokoknya semuanya bisa jadi bahan omongan kalau bagi orang tersebut. Nah, dari situlah juga kalau kita mengikuti dalam syarat ini, ada bentuk semua syahwat tersebut yang kita diminta untuk menguranginya, yaitu pada bulan puasa. Termasuk kita diminta untuk banyak iktikaf. Ya, iktikaf itu kata para ulama salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi syahwat bicara. Jadi kalau kita iktikaf, kita itu sendirian. Jangan kalau kita iktikaf gerombol dengan teman kita sendiri, ya. Lalu baca Quran setengah jam, habis ngaji, setelah baca Quran setengah jam ngobrolnya 1 jam, ya. Habis asar ngobrol sebentar, habis itu nunggu ngobrol sampai maghrib, nunggu buka puasa. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dikurangi dengan kita iktikaf. Jadi bukan iktikaf itu bukan untuk kita yang penting ada di dalam masjid, bukan, tetapi kita menghindari dari semua kegiatan-kegiatan. Bahkan dikatakan para ulama, kalau bisa kita membatasi diri dari manusia. Jangan kita banyak-banyak memiliki hubungan saat itu. Pokoknya fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Faulaika syararu ummati, merekalah umat-umatku yang paling buruk, ya, seburuk-buruk daripada umatku. Berikutnya, pengagungan orang yang hina. Orang yang hina diagung-agungkan, dinaik-naikkan derajatnya. Orang yang mulia justru dijatuhkan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, min iqtirabis saah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, anturfa al ashrar, ya, orang-orang ashrar yang jahat itu ditinggikan derajatnya, dimuliakan, dihormati. Ya, diberikan tempat yang baik. Orang jahat padahal dia dikenal jahat, tetapi sebaliknya watudul akhyar, sementara orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh justru diberikan tempat yang biasa, tempat yang rendah, tempat yang hina dan lain sebagainya. Ini adalah juga merupakan tanda kiamat. Kalau kita kembali ke dalam syariat ini, justru harus seharusnya sebaliknya, terhadap orang yang dekat kepada Allah, orang yang soleh, orang yang tua, orang yang tokoh masyarakat yang dihormati, kita muliakan, khususnya juga para ulamanya, maka kita hormati, bukan sebaliknya. Berikutnya rahimakumullah, Islam menjadi sesuatu yang asing. Nah, ini hadisnya memang cukup terkenal sekali, ya, banyak kita hafal. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada fatuba li ghuraba, bahwa Islam ini telah datang dengan sesuatu yang dianggap sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, dan nanti akan kembali juga menjadi sesuatu yang aneh lagi Islam itu. Maka sungguh beruntunglah, sungguh bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Karena orang asing itulah berarti orang yang Islam, yang berpegang dengan Islam yang murni. Nah, tetapi rahimakumullah, menurut sejumlah para ulama,
keasingan dulu di zaman Rasulullah SAW dengan keasingan Islam di akhir kita ini setelah kehidupannya Rasulullah itu sedikit berbeda. Dahulu asingnya Islam di zaman Nabi SAW adalah ketika itu memang Islam merupakan salah satu istilahnya secercah cahaya di antara seluruh kegelapan yang ada. Jadi dianggap aneh, ini ada sesuatu yang bersinar, dianggap aneh, sesuatu yang baik dianggap aneh karena Islam menghancurkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dianggap aneh. Rasulullah mengajarkan kebaikan, dianggap aneh. Ya, tetapi kemudian keanehan tersebut karena tidak mungkin bisa ditolak oleh hati-hati yang bersih, akhirnya berkembang menjadi sebuah gerakan yang luar biasa besar. Ya, kemudian akhirnya Islam bisa menghancurkan semua hal-hal yang merusak di bangsa Arab tersebut. Ya, ketika itu dianggap aneh. Tetapi anehnya kita di zaman sekarang. Kalau anehnya di zaman Nabi karena mereka sedikit. Kalau di zaman sekarang anehnya dari mana? Bukan dari kualitasnya, bukan dari kuantitasnya. Kuantitas kita sangat-sangat banyak sekarang. Kaum muslimin di dunia ini jumlahnya kurang lebih 1,6 miliar, kurang lebih ya, dan akan terus bertambah apalagi di Eropa perkembangan Islam sangat pesat. Ya, tetapi yang menjadi aneh apa? Yang menjadi aneh adalah justru dari kualitasnya. Ya, kuantitasnya banyak ya, jumlahnya luar biasa, tapi kualitasnya yang sangat berkurang. Ya, kualitasnya sangat berkurang. Islam hanya sekedar nama, Islam hanya sekedar identitas belaka, tetapi tidak masuk ke dalam jiwanya. Ya, akhirnya menjadi aneh. Akhirnya kita ada orang misalnya pergi ke masjid, hari gini masih ke masjid, ya. Dibilang ada orang pakai peci, malu-maluin ini pergi ke mall pakai peci misalnya. Dianggap sesuatu yang aneh. Ya, padahal peci ini sesuatu identitas murni dari Islam. Tidak ada orang yang selain Islam yang pakai peci yang dengan yang selalu kita pakai ini. Jadi orang sudah aneh, pakai baju koko saja atau misalnya batik yang modelnya koko dianggap ini aneh, ya. Pokoknya semua yang tentang Islam dianggap aneh. Pelihara jenggot dianggap aneh. Ada orang bawa siwak di kantongnya dianggap ketinggalan zaman dan lain sebagainya, ya. Ada orang misalnya sekarang misalnya sarungnya agak diangkat atau pakainya lebih dari di atas mata kaki juga dianggap, atau kadang-kadang disindir-sindir, ya, ini orang ini setiap hari misalnya kebanjiran dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang tidak benar, ya, dan itu memang beratnya di situ, ya, beratnya di situ. Jadi memang ini harus kita sadari bersama. Islam itu bagaimanapun akan jalan, akan terus berjalan baik dengan kita atau tanpa kita. Jadi lebih bagus kita ngikuti saja, ya, kita bersabar. Nanti akan disebutkan juga di zaman akhir ini harus memang kita banyak-banyak bersabar dalam melaksanakan setiap syariat ini, karena kita dianggap aneh dan tidak ada yang senang siapapun di antara kita dianggap aneh, ya, kecuali orang yang memang suka istilahnya memiliki mode tersendiri, ya memang dia sudah kebiasaannya atau karakternya seperti itu, maka tidak menjadi ukuran yang orang seperti itu. Berikutnya, hilangnya ketulusan iman. Artinya orang itu beriman seperti saya katakan tadi, dia menyatakan iman tetapi di luarnya saja, kulitnya saja. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia sebuah zaman, yahujjun, mereka melaksanakan haji, wa yusallun, mereka melaksanakan salat, wa yasumun, mereka melaksanakan puasa, wa ma fihi mu'min, kata Rasulullah. Mereka puasa, haji, ibadah macam-macam tapi enggak ada orang mukminnya, enggak ada orang berimannya, enggak ada, kata Rasulullah. Subhanallah. Ada yang salat, ada yang haji. Jadi ini masalahnya apa? Ya, mereka, maksud Rasulullah tidak ada yang beriman itu adalah maksudnya benar-benar imannya yang baik. Ya, kalau beriman jelas beriman, orang yang sholat pasti muslim lah, tidak mungkin orang yang muslim yang sholat itu bukan muslim, mustahil. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah, yang keimanan itu, yang keimanan yang benar-benar, ya, yang melaksanakan ibadah dengan benar-benar itu nggak ada. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia sebuah zaman, yajtami'un, mereka berkumpul, wa yusallun, mereka melaksanakan sholat, fil masajid, di masjid, walaysa fi mu'min, mereka pergi ke masjid tapi nggak beriman. Ya, kelihatannya mereka bareng-bareng kumpul tapi hati mereka saling bermusuhan, ya. Ada yang sedikit berbeda, kemudian dianggap disalah-salahkan. Seharusnya kan kita cari titik temunya. Ya, kalau memang ada sesuatu yang bisa kita pertemukan, kita pertemukan. Nah, jadi sepertinya kita ini banyak, ya, seperti yang disebutkan di sebuah hadis, kita ini banyak tetapi banyak itu hanya seperti sebuah busa di lautan yang tidak ada kekuatannya sama sekali. Islam akan kembali ke tempat asalnya. Ini hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW bersabda, innal imana
la ya'ruzu ilal madinati kama ta'zurul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah, ya, tempat asalnya. Iman berkembang, imannya Islam itu berkembang dengan pesat itu dari Madinah, ya, sebagaimana seekor ular tetap akan kembali kepada liang lahatnya, kepada liang lubangnya, ya, tempat liang dia tinggalnya. Jadi iman ini akan kembali ke tempatnya, ya, dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pertahanan terakhir kaum muslimin itu dari Dajjal salah satunya adalah di kota Madinah. Kemudian yang kedelapan adalah terurainya ikatan Islam. Artinya apa? Norma-norma nilai-nilai Islam akan berkurang sedikit demi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqudunna ural Islam. Sungguh ikatan-ikatan Islam itu akan terurai, urwatan, seutas demi seutas, sehelai demi sehelai. Wa kullama in qadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Setiap kali ada satu ikatan terlepas atau satu helai dari ikatan itu akan terlepas, maka orang-orang akan menyiap-nyiap, akan berpegang pada yang berikutnya. Maksudnya yang berikutnya itu akan dijatuhkan lagi, akan dihilangkan lagi. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama kali akan dihancurkan adalah hukum, ya, hukum Islam, akan norma-norma lah, ya, nilai-nilai keislaman. Wa akhiruhunna shalah, dan yang paling terakhir salat. Ya, salat ini meskipun di zaman sekarang ini sudah banyak meninggalkan, tapi itu nanti terakhir tetap masih ada yang bertahan. Nanti sampai akhir ada orang yang melaksanakan salat, tetapi salat mereka itu hanya di luarnya saja. Ya, di zaman sekarang pun masih banyak ada orang yang sholat tapi hanya luarnya saja, dan lebih banyak lagi orang yang tidak sholat di zaman ini. Ya, di zaman ini sudah mungkin kalau kita kalkulasikan yang tidak sholat hampir sama banyaknya dengan yang sholat. Ya, banyak orang yang malas-malesan, yang masa mudanya, bahkan ada yang sampai tua tidak pernah melaksanakan sholat. Ya, naudzubillah min dzalik. Hilangnya kekhusyuan. Nah, ini dalam hadisnya panjang sekali, ya, hadisnya sangat panjang sekali. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah memandang ke atas. Kemudian beliau takjub. Wah, sebentar lagi ini ilmu-ilmu dalam Islam ini satu persatu akan diangkat. Kata Rasulullah begitu. Ceritanya panjang sampai akhirnya perawi hadis itu, salah satu sahabat di situ bercerita, Abu Darda berkata kepada para orang-orang di zamannya, jika engkau mau aku beritahukan ilmu pertama yang akan diangkat dari manusia, yaitu kekhusyuan. Khusyuk, ya, kekhusyuan ini adalah ketenangan jiwa, ya, dalam ibadahnya itu tulus, benar-benar ikhlas kepada Allah. Itu maksudnya khusyuk, bukan hanya khusyuk di dalam sholat, ya, tapi orang berjalannya itu khusyuk, maksudnya berwibawa, ya, menerapkan Islam dengan baik. Itu khusyuknya begitu, bukan khusyuk di dalam sholat kita saja, ya, tapi di luarnya juga. Jadi ada orang misalnya di masjid tapi main-main, ya, ngobrol sendiri, kan nggak kelihatan khusyuan. Padahal ini adalah rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, tempat ibadah. Di tempat ibadah aja kalau seperti itu, apalagi kalau di luar, kan begitu. Kemudian sebentar lagi engkau akan masuk ke dalam masjid besar tapi tidak ada seorang pun yang khusyuk di dalamnya. Ke-10, hilangnya tanggung jawab atau amanah. Nah, ini yang paling kelihatan sekarang ini. Ya, orang sudah tidak lagi peduli dengan kewajibannya. Abu Hurairah berkata dalam sebuah hadis, suatu hari seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matas sa'ah, kapan datang hari kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah menjawabnya, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Kalau misalnya tanggung jawab itu sudah tidak dipedulikan lagi, ya, tidak ada yang mau melaksanakannya dengan baik, maka siap-siap saja datang sebentar lagi kiamat. Ya, atau orang Badui itu bertanya lagi, bagaimana? Maksudnya itu apa? Ya, tanggung jawab tidak dilaksanakan. Beliau lebih menegaskan lagi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau jabatan-jabatan, kekuasaan-kekuasaan, pemegang kebijakan itu atau tanggung jawab umat ini diberikan kepada orang yang tidak bisa bertanggung jawab, tidak amanah, maka itulah memang saatnya akan terjadi hari kiamat. Ya, hari kiamat dengan banyaknya kemungkaran pada para penguasanya. Yang ke-11, hilangnya rasa malu. Ya, ini dalam sebuah hadis, awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Yang pertama akan dihilangkan dari manusia adalah rasa amanah, ya, rasa tanggung jawab. Wa akhiru ma yabqa as-shalah, yang terakhir tersisa adalah salat. Wa rubba musallin la khaira fihi, ya, wa rubba musallin la khaira. Ini dalam sebuah riwayat yang lain tidak saya sebutkan di sini, agak terlewati, yaitu rasa malu, ya. Selain amanah adalah rasa malu. Ini mohon maaf tadi mungkin agak terlewati, ya, tulisannya. Jadi yang akan disebutkan adalah amanah dan salat itu akan hilang. Setelah itu rasa malu yang tidak mereka pedulinya. Ya, banyak orang yang salat tetapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Ke-12, cinta dunia dan meninggalkan jihad.
Idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham, jika orang sudah mulai perhatian menghitung dinar dan dirhamnya. Wa tabayya'u bil-'inah, dan mereka saling berjual beli dengan sesuatu yang disebut dengan 'inah. Ya, ini bentuk dari perdagangan yang berisi riba, ya, yang berisi dengan riba. Wattaba'u adznabal baqar, dan mereka mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya mereka lebih perhatian dengan ternaknya, dengan harta mereka sendiri. Dalam riwayat yang lain adalah mereka mengikuti sawahnya atau perkebunannya. Wa tarakul jihad, lalu mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Anzalallahu bihim bala, maka Allah akan menurunkan bala kepada mereka. Falam yarfa'hu anhum hatta yuraji'u dinahum, dan Allah tidak akan mengangkat itu sampai mereka kembali kepada agama mereka lagi. Ya. Baik, berikutnya ini saya baca saja agak cepat. Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, min iqtirabis sa'atu ithnatani wa sab'una khislah. Ada tanda-tanda kiamat jumlahnya 72. Ini jadi diriwayatkan dari Hudzaifah, ini ada tanda kiamat, ada 72 Rasulullah menyebutkannya dalam majlis tersebut. Bahkan ada sebuah majlis di mana Rasulullah dari pagi sampai malam ngomong nggak berhenti-berhenti. Beliau cuma berhentinya ketika sholat saja. Jadi dari subuh sampai isya bicara terus tentang hari akhir. Semuanya disebutkan tentang tanda kiamat. Ya, di sini mungkin ada yang disebutkan di antaranya 72 tersebut, di antaranya wa yaqillul amru bil ma'ruf, dan sedikitnya amar ma'ruf, ya, dan nahi mungkar. Seperti di zaman sekarang ini, ya, orang melakukan kebaikan jarang yang menganjurkannya, kemungkaran jarang yang memperingatkannya. Hari-hari penuh kesabaran. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia sebuah zaman, as-sabiru fihim, orang yang bersabar di dalamnya, ala dinihi, dalam menjalankan agamanya, kal qabid 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya, sekarang inilah kita melaksanakan ibadah itu rasanya beratnya luar biasa. Saat inilah kita mau melaksanakan kebaikan beratnya luar biasa saat ini. Jadi kita memang di zaman-zaman yang memang penuh dengan musibah ini, kita akhirnya sangat-sangat sulit untuk bersabar, karena memang ibadah ini memang penuh dengan kesabaran. Jangankan di zaman ini, zaman Rasulullah ketika di awal-awal keimanan sangat kuat saja, melaksanakan ibadah itu merupakan bentuk dari kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, sabarlah dirimu dengan orang yang selalu beribadah kepada Tuhan mereka ketika pagi dan sore hari. Ya, jadi dalam Al-Quran sendiri orang yang melakukan ibadah itu merupakan bentuk dari kesabaran. Dan yang terakhir ini yang 15, hadirin rahimakumullah, tersebarnya kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda dari hari kiamat adalah ayyurfa'al ilmu, ilmu itu akan diangkat, tidak ada lagi para ulamanya, ilmu sudah habis, tidak ada yang melakukan kebaikan. Wa yasbutul jahlu, kebodohan itu akan mengakar, tersebar luas di mana-mana. Wa yushrabul khamru, kemudian akan terjadi minuman keras seperti zaman sekarang. Wa yadhharuz zina, zina terjadi di mana-mana, ya. Ini adalah tanda-tanda. Jadi bisa dikatakan juga hampir semua tindakan-tindakan kemaksiatan merupakan tanda-tanda kiamat. Jadi macam-macam semua kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, khususnya kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, itu merupakan tanda-tanda daripada kiamat. Nah, inilah rahimakumullah, ini saya tulis sampai 15. Ini masih banyak sebenarnya, ada buku khusus tentang itu, jumlahnya puluhan, ya. Jadi ini saya urutkan saja, tidak sesuai dengan tidak saya pilih satu persatu, ya. Insya Allah mungkin minggu depan akan kita sebutkan sedikit lagi, atau kita pindah kepada tanda kiamat yang besar ini karena lebih penting, ya, karena cerita-ceritanya ini lebih panjang, ya, seperti misalnya tentang kemunculan Dajjal, bagaimana datangnya, kemudian Al-Mahdi sifat-sifatnya seperti apa, kemudian Nabi Isa bagaimana sejarah turunnya juga, kemudian pertempuran besar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, pengikut Mahdi dengan pengikut Ad-Dajjal, ya, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, itu cerita-cerita yang sangat panjang, ya, yang insya Allah akan kita coba jelaskan, ya, dalam beberapa pertemuan ke depan ini, ya, karena memang waktunya sangat terbatas, mungkin tinggal 3 pertemuan lagi atau paling banyak 4 pertemuan, setelah itu selesai, mungkin dilanjutkan dengan ustadz yang lain insya Allah. Baiklah, rahimakumullah, inilah pembahasan daripada tanda-tanda kiamat kecil, ya, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil, ya, insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan tanda-tanda yang lain, atau seperti yang saya katakan tanda-tanda yang besar akan kita bahas. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, kalau ada yang bertanya kami silakan Pak. Iya.
Iya. Timur, iya. Iya, dari daerah timur dari Madinah berarti, iya. Dari Madinah posisinya. Jadi karena Rasulullah SAW kan menyatakan itu dari Jazirah, dari Hijaz, dari Madinah atau dari Mekah. Tapi biasanya kalimat-kalimat seperti itu dikatakannya ketika Islam itu sudah kuat, yaitu ketika beliau ada di Madinah. Jadi ketika beliau mengatakan Islam itu akan muncul dari timur, berarti dari timur Madinah. Dari sebelah timurnya Madinah, ya daerah Asia berarti memang dari wilayah Asia. Wallahu alam dari bagian yang mananya, tapi memang begitu. Dalam riwayat hadis yang lain juga disebutkan bahwa panji Islam itu disebutkan panji Islam akan datang dari bagian timur. Ya, panji Islam itu yaitu yang akan kemudian yang akan diikuti dengan Al-Mahdi itu, pasukan-pasukan dari Al-Mahdi itu akan datangnya dari salah satunya akan disebutkan dari timur itulah. Makanya sekarang ini ada yang mengklaim orang-orang dari bagian timur itu mengaku sebagai Al-Mahdi dan lain sebagainya, macam-macam. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Cukup? Baiklah, rahimakumullah. Jika tidak ada, inilah pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat, ya, dan khususnya tentu saja adalah bukan kapan maka kiamat itu akan datang, tapi sebagaimana Rasulullah SAW katakan, apa yang Anda siapkan untuk hari kiamat. Itulah yang harus kita persiapkan. Mumpung Allah SWT memberikan kita keimanan dan waktu ini, masih tinggal sedikit lagi waktu, kita manfaatkan dengan sebagai baiknya, ya, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah SWT. Demikian rahimakumullah. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita sampai akhir hayat kita, selalu taat kepadanya dalam keadaan yang soleh, kita mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.